Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Artina Putri dengan NIM belakang 171. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penggunaan dan pengembangan sistem di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Dosen pengampunya Bapak Prabowo Yudo Jayanto. Yang pertama adalah organisasi layanan info. Merupakan sebuah organisasi untuk menguraikan unit perusahaan yang memiliki tanggung jawab atas mayoritas sumber daya informasi. Selanjutnya adalah grafik dari informasi dan data lingkungan. Sistem informasi pemasaran, sistem informasi produksi, keuangan, sumber daya manusia, sumber daya informasi akan menuju ke sistem informasi eksekutif dan akan menjadi informasi dan data lingkungan. Selanjutnya, sumber daya informasi. Sumber daya informasi adalah sumber daya yang terdiri dari peranti keras, peranti lunak komputer, spesialis informasi, pengguna, informasi, basis, data, dan informasi. Sebagian besar sumber daya informasi pada umumnya berlokasi di layanan informasi dan merupakan tanggung jawab dari Chief Information Officer atau CEO. Sumber daya informasi yang terdapat di area-area pengguna adalah tanggung jawab para manajer area pengguna. Selanjutnya adalah spesialis informasi. Spesialis informasi digunakan untuk menggambarkan karyawan yang tanggung jawab utamanya adalah untuk memberikan kontribusi atas tersedianya sumber daya informasi dalam perusahaan. Spesialis informasi meliputi yang pertama, analisis sistem, yang kedua, administrator basis data, yang ketiga, webmaster, yang keempat, spesialis jaringan, dan yang kelima, programmer. Selanjutnya adalah struktur organisasi layanan informasi. Yang pertama ada struktur desentralisasi ke desentralisasi. Yang paling atas ada CEO, lalu di bawahnya ada manajer pengembangan sistem, manajer pemeliharaan sistem, manajer operasi komputer, manajer administrasi data, manajer jaringan. Di manajer pengembangan sistem terdapat analisis sistem dan programmer. Sedangkan di manajer pemeliharaan sistem ada analisis sistem dan programmer juga. Dan di manajer operasi komputer ada pegawai operator. Yang keempat ada manajer administrasi basis data, ada admin basis data. Manajer jaringan ada di bawahnya ada spesialis jaringan. Selanjutnya adalah struktur organisasi inovatif. Yang pertama ada jaringan penentuan visi, lalu dilanjutkan ke jaringan inovasi, lalu ada CEO dan jaringan mencari sumber. Dari jaringan inovasi berlanjut ke area bisnis. Dan dari jaringan mencari sumber menjadi vendor. Lalu dari CEO menjadi perencanaan strategis dan menjadi inovasi nilai, penyerahan solusi, manajemen infrastruktur, manajemen keuangan, dan penempatan layanan. Selanjutnya adalah komputasi penggunaan akhir. Komputasi pengembangan akhir adalah pengembangan seluruh atau sebagian informasi oleh pengguna. Komputasi penggunaan akhir timbul disebabkan oleh 4 pengaruh. Yang pertama, dampak pendidikan komputer. Yang kedua, antrian layanan informasi. Yang ketiga, murahnya peranti keras. Yang keempat, peranti lunak siap pakai. Selanjutnya adalah penggunaan suatu sumber daya sebagai informasi. Pengguna dari sistem informasi perusahaan adalah sumber daya informasi penting yang dapat memberikan kontribusi nyata dalam mencapai sistem strategis dan meraih keunggulan kompetitif. Manajemen puncak harus memberikan perhatian yang cukup besar tentang bagaimana cara komputasi penggunaan akhir akan dilaksanakan, sehingga pada akhirnya akan memaksimalkan manfaatnya dan meminimalkan resikonya. Selanjutnya adalah keuntungan komputasi penggunaan akhir. Yang pertama, menyamakan kemampuan dan tantangan. Yang kedua, mempersempit jarak komunikasi. Yang selanjutnya adalah risiko komputasi pengguna akhir. Yang pertama, sasaran sistem yang buruk.
Yang kedua, sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk. Yang ketiga, penggunaan sumber daya informasi tidak efisien. Yang keempat, hilangnya integritas data. Yang kelima, hilangnya keamanan. Dan yang terakhir, hilangnya kendali. Selanjutnya adalah kriteria pendidikan pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi. Dalam karir di bidang layanan informasi, seseorang diharuskan memiliki keahlian serta pengetahuan mengenai pengembangan sistem. Pengetahuan yang harus diketahui oleh seorang spesialis informasi adalah pengetahuan tentang komputer, informasi, dasar-dasar bisnis, teori sistem, pengembangan sistem, dan model sistem. Sedangkan keahlian yang harus dimiliki adalah dalam berkomunikasi, analitis, kreativitas, dan kepemimpinan. Otomatisasi kantor atau office automations. Otomatisasi kantor adalah penerapan otomatisasi seperti teknologi komputer pada pekerjaan kantor. Otomatisasi kantor meliputi seluruh sistem elektronik formal maupun informal yang terutama berhubungan dengan komunikasi informasi ke dan dari orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Selanjutnya adalah tabel dari otomatisasi kantor. Selanjutnya kantor maya atau virtual office. Kemampuan OA atau otomatisasi kantor untuk menghubungkan orang secara elektronik membuka pintu-pintu baru dalam bagaimana pekerjaan kantor dilaksanakan. Konsep kantor maya mengakui bahwa pekerjaan kantor dapat dilakukan hampir di semua lokasi geografis selama tempat kerja tersebut terhubung dengan satu atau lebih lokasi tetap perusahaan oleh suatu jenis kemampuan komunikasi elektronik. Konsep ini dimulai dengan telecommuting lalu disempurnakan untuk menciptakan suatu fasilitas kantor yang disebut hoteling. Telecommuting adalah model kerja di mana karyawan memperoleh fasilitas pekerjaan dalam hal tempat dan waktu kerja dengan bantuan telecommuting. Hoteling adalah penyempurnaan telecommuting di mana tidak hanya beberapa kelas bekerja kantor yang hanya dapat melakukan pekerjaan mereka di rumah, tapi telah meluas ke seluruh karyawan di mana mereka hanya datang ke kantor jika dibutuhkan. Selanjutnya adalah keuntungan kantor maya. Biaya fasilitas yang lebih rendah, biaya peralatan kantor yang lebih rendah, berkurangnya penghentian pekerjaan, dan kontribusi sosial. Kerugian dari kantor maya adalah moral yang lebih rendah dan kekhawatiran akan risiko keamanan. Organisasi maya atau virtual organizations. Keberhasilan kantor maya memicu para visioner melihat bagaimana kantor maya dapat diperluas hingga berlaku bagi keseluruh perusahaan. Di sebuah organisasi maya, operasi keseluruhan perusahaan dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi tidak terikat pada lokasi-lokasi fisik. Dampak organisasi maya. Meskipun kantor maya dan organisasi maya terutama diidentifikasikan sebagai suatu strategi bisnis, konsep ini pada akhirnya akan dapat memberikan dampak pada masyarakat. Industri-industri yang tertarik pada konsep kantor maya dan organisasi maya adalah industri yang memberikan nilai tambah dalam bentuk informasi, ide, dan pekerjaan, dan kecerdasan. Contohnya adalah bidang pendidikan, perawatan kesehatan, hiburan, perjalanan, olahraga, dan konsultasi. Seiring dengan semakin banyaknya industri-industri yang tertarik dengan kantor maya, perubahan yang terjadi mungkin akan mempengaruhi cara hampir semua orang hidup dan bekerja. Kantor maya dan organisasi maya akan menurunkan permintaan gedung-gedung pencakar langit dan transportasi, menjadikan kota lebih tenang, lebih lembut, dan menjadi tempat yang lebih menarik untuk dihuni. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.